Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Fauzia Fitriani dengan NIM 1803663 dari kelas 7B PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan model-model dari pembelajaran terpadu. Nah, apa saja model-model tersebut? Mari kita simak video selanjutnya. Model yang pertama yaitu ada model integrate atau keterpaduan. Nah, model ini merupakan penggabungan antar bidang studi. Nah, model ini diusahakan dengan cara menggabungkan antar bidang studi, yaitu dengan cara menetapkan prioritas kurikuler serta menemukan keterampilan, konsep yang saling tumpang tindih di dalam bidang studi. Jadi singkatnya, model integrate ini adalah merupakan model yang mengintegrasikan berbagai bidang-bidang kajian. Nah, sehingga baik mata pelajaran dan bidang-bidang dari materi pelajaran tersebut sudah melebur. Model pembelajaran yang kedua yaitu ada model pembelajaran connected atau keterhubungan. Nah, jadi model connected ini diusahakan untuk menggabungkan antara konsep dengan konsep, lalu topik dengan topik, keterampilan dengan keterampilan, dan juga tugas pada hari ini itu selalu berhubungan dengan tugas berikutnya. Nah, jadi baik dari keterampilan, konsep, dan juga topiknya itu selalu berhubungan dengan materi berikutnya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu ada model nested atau model sarang. Nah, pada model pembelajaran terpadu yang ketiga ini, target utamanya yaitu merupakan materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir. Nah, artinya apa? Artinya pada model ini yaitu memadukan antara aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik siswa. Nah, selain itu juga memadukan antara keterampilan proses, keterampilan sikap, dan juga keterampilan berkomunikasi siswa dengan tujuan agar siswa tersebut lebih mempunyai pembelajaran yang bermakna. Nah, lalu yang keempat yaitu ada model pembelajaran share atau irisan. Pada model share ini itu berbeda dengan model sarang, di mana pada model share ini yaitu temanya memayungi dua mata pelajaran, lalu pada aspek konsep, keterampilan, dan juga sikapnya menjadi satu kesatuan terpadu. Nah, sedangkan pada model sarang, satu tema itu hanya memayungi satu pelajaran saja. Model pembelajaran terpadu yang kelima yaitu ada model sequence atau pengurutan. Nah, pada model ini, topik dan unitnya yaitu disusun kembali, lalu diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya. Nah, contohnya, misalnya ada dua mata pelajaran yang saling berhubungan, maka materi tersebut itu diurutkan sehingga pada pembahasannya dapat diajarkan secara paralel atau berurutan. Model pembelajaran yang keenam yaitu ada model pembelajaran web atau jaring laba-laba. Nah, pada model ini pengembangannya dimulai dengan kita menentukan tema terlebih dahulu. Nah, apabila tema sudah disepakati, maka selanjutnya dikembangkan menjadi subtema. Nah, di mana subtema tersebut memperlihatkan antara keterkaitan dengan bidang studi lain. Pada pembelajaran jaring laba-laba ini sering kita kenal dengan pembelajaran tematik, di mana tema sentral dengan tema-tema pendukungnya itu menjadi pijakan utama kita untuk memadukan antara bidang kajian. Yang ketujuh ada model thread atau bergalur. Nah, pada model pembelajaran ini yaitu kita memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti subjek materi. Nah, contohnya, misalnya kita itu ingin melatih siswa mengenai pemahaman keterampilan berpikir, problem solving. Nah, maka dari beberapa mata pelajaran kita cari materi yang mengandung problem solving tersebut. Yang kedelapan yaitu ada network atau jaringan kerja. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu siswa di sini itu bekerja sama dengan seorang ahli untuk mencari data, keterangan, ataupun yang lainnya sehubungan dengan materi pelajaran yang diminati siswa atau disukai dari siswa tersebut. Yang kesembilan yaitu ada model immerse atau terbenam. Nah, pada model ini yaitu memadukan antara beberapa mata pelajaran ke dalam satu proyek. Contohnya pada saat siswa diminta untuk membuat roket air.
Nah, selain ada pembelajaran fisika, siswa juga memadukan pembelajaran matematika dan juga pembelajaran seni budayanya. Model yang terakhir yaitu ada model fragmen atau penggalan. Nah, jadi pada model fragmen ini, pembelajaran konvensional itu terpisah secara mata pelajaran. Nah, misalnya kita belajar matematika, ya kita hanya mempelajari matematika, seperti itu.